Shalom, selamat bertemu anak-anakku sekalian. Pak Guru selalu berharap anak-anakku selalu dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Ini pertemuan kita yang kelima. Tapi sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita minta tuntunan kepada Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, kami hari ini mau belajar tentang firman-Mu. Buka akal dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami pelajari boleh tertanam baik dalam pikiran kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa harus bertobat di bab 4 ya. 2 minggu yang lalu kita sudah masuk di bab yang ketiga, yaitu apa itu bertobat. Nah, anak-anakku sekalian sudah pasti tahu apa yang dimaksud dengan bertobat ya. Pak Guru mengulangi sedikit bahwa bertobat itu adalah berbalik kembali kepada Allah. Artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan atau yang tidak disukai oleh Allah. Oke. Yang pertama adalah Allah itu Maha Kudus. Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya atas kehendaknya sendiri. Allah merancang dan menciptakan semuanya indah. Allah Maha Kudus, menciptakan semuanya kudus adanya. Nah, kehidupan di alam semesta sangat harmonis. Itulah rancangan Tuhan yang sangat indah bagi kita manusia. Tetapi di pembelajaran kita sebelumnya, di bab 1 dan bab 2, manusia jatuh ke dalam dosa. Iblis menggoda manusia, yaitu Hawa. Keinginan Hawa menjadi sama seperti Allah, mengubah segalanya. Nah, anak-anakku mungkin masih ingat dan harus selalu ingat materi-materi yang kita sudah pelajari. Bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena godaan iblis, yaitu ular. Manusia yang pertama berkeinginan atau mau sama menjadi seperti Allah. Dengan keinginan itu merubah segalanya. Akhirnya manusia berdosa, manusia merasa bersalah dan takut kepada Allah. Manusia bercela, menodai kekudusannya di hadapan Allah dengan perbuatan melanggar aturan atau melanggar perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Manusia berdosa sangat tercela, terhina, dan merupakan kekejian di mata Allah. Ya. Jadi anak-anakku sekalian sudah tahu bahwa setiap perbuatan kita yang salah itu tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, saat bertobat, Allah mengampuni manusia. Anak-anakku tentunya masih ingat materi kita di bab 2, bagaimana Allah sendiri berinisiatif mencari manusia. Sekalipun manusia sudah takut dan manusia bersembunyi dari hadapan Allah. Nah, dengan cara itu manusia diperbaharui oleh Allah dan hidupnya disucikan dan ditahirkan. Jadi kuncinya adalah kita harus dan mau memberi diri untuk bertobat. Nah, Paulus menyebutkan bahwa dosa itu sebagai sampah dan kerugian. Ya. Sekali lagi Bapak Guru sampaikan bahwa Paulus menyebutkan dosa itu sebagai sampah dan kerugian. Anak-anakku
boleh membaca di rumah di kitab Filipi pasal 3 ayat 8. Anak-anakku pasti tahu bahwa sampah itu adalah kotoran. Sampah itu berbau. Sampah itu dibuang. Ya. Menurut Paulus, dosa itu sebagai sampah. Ya, jadi kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, baik disadari atau tidak, itu menurut kitab Filipi pasal 3 ayat 8, sampah dan kerugian. Kekudusan Allah tidak dapat disandingkan dengan apapun di dunia ini. Ya, anak-anakku masih ingat kata kudus, yaitu ditersendirikan, disucikan, dipisahkan dari yang tidak baik, itu dikuduskan. Manusia berdosa harus bertobat agar dapat hidup bersama-sama dengan Allah. Ya. Kita sudah tahu, anak-anakku sudah tahu bahwa cara Allah mengampuni manusia yaitu dengan anugerah penyelamatan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ya. Kemudian yang berikut di poin B, yaitu dosa itu kekejian. Ya. Dosa itu keji, ya, tidak baik. Bagi manusia, dosa itu dapat menjadi kesenangan. Nah, tetapi bagi Allah dosa adalah kekejian. Ya. Ada yang sering atau suka mengambil barang teman atau orang lain. Itu biasanya kita senang, ya, kita ketawa setelah mengambil barang teman atau orang lain. Tetapi menurut Allah itu adalah kekejian, kenajisan, najis, tidak boleh kita buat di hadapan Allah. Ya. Sekalipun kita senang melakukan yang namanya kesalahan, ya. Ini sadar atau tidak sadar sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Berbohong, menurut kita itu menjadi kesenangan tersendiri, tapi menurut Allah itu kenajisan, tidak baik untuk dilakukan. Itu sebabnya ketika manusia berdosa memohon pengampunan, ya, Allah mengampuni dan menyucikan manusia takhir kembali. Anak-anakku nanti silakan baca di rumah di kitab Kejadian pasal 6 ayat 3. Ya. Di kitab Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, ya, di situ dijelaskan bagaimana Allah tidak membiarkan yang namanya dosa, karena kekejian membangkitkan amarah. Ya. Jadi dalam hidup kita, baik dalam satu detik pun Allah tidak membiarkan manusia untuk berbuat dosa. Karena dosa itu membangkitkan amarah, membangkitkan murka Allah. Allah bisa marah, Allah bisa murka karena perbuatan manusia yang selalu melakukan yang namanya dosa. Kemudian yang ketiga, Allah mencari orang berdosa. Ya, anak-anakku bisa mengikuti di rumah. Ada 3 nats atau 3 pembacaan kita sehubungan dengan mengapa manusia harus bertobat. Yang pertama, kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, ini nats yang mungkin sering sekali kita dengar, bahkan ada anak-anak yang sudah menghafalnya. Ya. Kita baca bersama-sama kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh besar, sungguh luar biasa rancangan Allah dalam setiap kehidupan manusia. Buktinya, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus dosa manusia. Yesus rela mati, Yesus rela disalib demi dosa manusia. Kemudian pembacaan kita yang kedua, kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 9. Kita baca bersama-sama anak-anakku ya. Anak-anakku boleh mengikuti di rumah. Lukas 15 ayat 9, firman Tuhan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ya, begitulah Tuhan. Nah, anak-anakku mungkin sudah tahu bahwa dirham itu adalah alat yang dipakai pada masa atau bangsa Israel itu untuk menyalakan pelita. Ya, jadi kalau tidak ada dirham, pelita tidak bisa menyala. Ya, nah ini dikisahkan di kitab Injil Yohanes pasal 15. Bagaimana perumpamaan tentang dirham yang hilang. Begitulah Allah. Setelah kita berbuat dosa, bukan kita yang datang kepada Allah, tetapi Allah yang berinisiatif, Allah yang mau mencari kita. Jadi anak-anakku, intinya adalah kita harus memberi diri untuk bertobat. Itu kuncinya. Jadi satu kata dan tidak boleh kita langgar, itu kita harus memberi diri untuk bertobat. Kemudian pembacaan kita yang ketiga yaitu kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana harusnya. Nah, ini lebih jelas lagi bagaimana Allah mencari orang berdosa. Ya. Jadi ketika kita sudah berbuat baik, ketika kita sudah menolong orang, jangan terlalu membanggakan diri. Karena itu semata-mata hanya karena kasih Allah. Kita berulang tahun, kita mendapat sesuatu yang baru, itu bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita pribadi, tetapi karena kasih karunia Allah. Ini sangat jelas dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Bagaimana Allah mencari yang hilang, bagaimana Allah membalut yang luka, ya, dan seterusnya. Bagaimana Allah membawa orang yang tersesat. Nah, itu. Kemudian poin yang terakhir, bagian D, yaitu kutuk dengan berkat. Nah, ini pilihan yang sering terjadi dalam hidup kita. Apakah kita mau menerima kutuk atau menerima berkat? Nah, kita mau bandingkan bagaimana firman Tuhan berbicara tentang kutuk dan berkat. Yang pertama itu dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi sekali lagi
Kalau kita mendapat sesuatu, kita berulang tahun, itu bukan semata-mata karena upaya kita, tapi karena kasih karunia Allah. Kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Jadi harus memberi diri untuk diberkati, untuk dilindungi, dan yang terutama adalah meminta kekuatan hanya kepada Tuhan. Kemudian yang berikut, kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15, firman Tuhan mengajar kita bagaimana kita harus tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Hanya Tuhan Allah yang menjadi pegangan hidup kita. Ya. Ketika kita berserah, ketika kita menyerahkan diri hanya kepada Tuhan, yakin dan percaya anak-anakku sekalian, kita pasti selalu mendapat berkat dari Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kitab Ulangan pasal 30 ayat 19. Firman Tuhan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Ya. Jadi sekali lagi sangat jelas diulang lagi dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 bagaimana kita harus memilih yang namanya kehidupan. Untuk menghindari kutuk, untuk menghindari malapetaka, kita harus berbuat baik, berkata jujur, meninggalkan kesenangan-kesenangan pribadi, meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, itu biasa disebut dalam Alkitab dengan bahasa kemauan daging, mengikuti kemauan daging. Ya. Oke, anak-anakku, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga firman Tuhan yang boleh kita pelajari hari ini boleh kita pahami dengan baik. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita minta pertolongan kepada Tuhan, minta tuntunan kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, waktu yang sungguh luar biasa kami boleh merasakan sukacita, hikmat tuntunan Tuhan. Kami boleh belajar tentang firman kebenaran. Kiranya firman-Mu boleh kami aplikasikan, boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami anak-anak. Bapa di surga, kami senantiasa berdoa untuk keadaan kami saat ini, baik anak-anak yang mengikuti proses belajar dari rumah pun kami Bapak Ibu guru yang selalu mempersiapkan bahan ajar kepada anak-anak kami. Tuntun kami, berkati kami, berikan kami kebijaksanaan, kesehatan yang baik. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat untuk mengikuti pelajaran dari rumah. Shalom, Tuhan Yesus